Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lien Ronatiara, NIM 1902010037, Prodi Rekayasa Sistem Komputer kelas A2. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai ke-15 materi organisasi dan arsitektur komputer yang sudah diberikan oleh dosen saya, Ibu Nelly Hairani Daulay MKom. Ke-15 materi yang sudah diberikan pada Google Classroom sudah saya rangkum dan saya ambil poin pentingnya saja, agar lebih mudah untuk dipahami. Pengertian, fungsi, jenis arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Salah satu perangkat PC berupa arsitektur komputer ini memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang untuk berbagai keperluan. Awalnya hanya berguna bagi pekerja yang bergerak di bidang perhitungan saja, namun kini telah merambah ke beragam kepentingan teknologi. Walaupun untuk pemula memang belum cukup paham dengan bahasan tersebut. Fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu perencanaan awal sebuah komputer, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak, pengguna bisa lebih banyak, dapat melakukan multitasking, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis arsitektur komputer. Komputer SISD, komputer SIMD, komputer MISD, komputer MIMD. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipakai, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Jadi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep dari struktur pengoperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana yang berada dalam bentuk cetak biru atau blueprint dan deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras atau hardware yang didesain. Hal ini mengimplementasikan perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama pada bagian CPU bekerja dan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memory change, RAM, ROM, dan lain-lain. Komputer SSID dan komputer MISD. Komputer SIMD atau singkatan dari Single Instruction Multiple Data ini adalah jenis arsitektur komputer yang dibangun secara paralel. Konsep komputer ini dapat mengendalikan semua proses data satu unit kontrol saja. Contoh mesin yang dapat menggunakan konsep ini adalah ILC, Star 100, Dray 1. Komputer MISD atau singkatan dari Multiple Instruction Single Data merupakan jenis arsitektur komputer yang memiliki fungsi dalam mengeksekusi satu data yang dapat diproses oleh proses yang berbeda-beda. Secara struktur, komputer MISD tidak jauh berbeda dengan komputer SISD. Hanya saja, perbedaannya ada pada prosesor yang digunakan lebih dari satu unit. Cara membuat transformasi di arsitektur komputer. 1. Merancang array prosesor. 2. Mengaplikasikan proses sleep pipelining. 3. Membuat komputer dengan multiprosesor. 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lain. 5. Atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utamanya. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan penerapan pipeline ini pada mikroprosesor akan didapatkan peningkatan dalam untuk kerja mikroprosesor. Hal ini terjadi karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Multiprosesor merupakan sistem komputer dengan dua atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau shared memory multiprosesor. Model multiprosesor berkembang menjadi software. Multiprosesor menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama untuk membaca atau menulis sebuah word memory dengan menjalankan instruksi load and store.
Multiprosesor sulit untuk dikembangkan, tapi mudah diprogram. Contoh, Sun Enterprise 10.000, Sequent NUMA Q, SGI Origin 2000, dan HP Convex Exemplar. Terdapat atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer adalah: yang pertama, generalitas; yang kedua, applicability atau daya serap; yang ketiga, efisiensi; yang keempat, mudahnya dalam pemakaian; yang kelima, malleability atau daya tempa; yang keenam, expandibility atau daya kembang. Perbedaan load test dan stress test. Perbedaan paling mencolok antara load testing dan stress testing adalah jika load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website ke server atau database, sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima traffic dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.